Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat. Ibu, perkenalkan, saya perawat Srifani yang ditugaskan oleh Puskesmas untuk memeriksa keadaan Nenek El, yaitu kakak kandung Ibu ya, yang beberapa hari ini saya dengar terjatuh di halaman rumah. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya Bu, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai stroke, memberikan edukasi dan latihan rentang gerak ROM, serta melakukan personal hygiene pada Nenek El. Nah, waktunya itu kurang lebih sekitar 45-60 menit ya Bu. Apakah Nenek El dan Ibu sendiri bersedia? Ya, bersedia. Nah, tempatnya mungkin nanti saya akan memberikan edukasinya di ruang keluarga saja. Dan untuk nanti tindakannya saya akan melakukannya di kamar Nenek El ya Bu ya? Ya. Nah Bu, sebelum saya mengidentifikasi serta memberikan latihan mengenai rentang gerak ROM kepada Nenek El dan juga personal hygiene, lebih dahulu saya akan menjelaskan informasi tentang stroke dan penjelasan mengenai latihan rentang gerak ROM ya Bu ya? Nah, Ibu, sekarang saya akan menjelaskan stroke terlebih dahulu. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan juga nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Nah, Bu, penyakit stroke ini adalah masalah kesehatan yang terjadi saat asupan darah menuju ke otak terganggu ya Bu ya, atau sama sekali terhenti gitu, sehingga jaringan otak kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Nah, akibat yang disebabkan oleh yang tadi itu yaitu dalam hitungan menit saja sel-sel otak mulai mati. Kondisi ini tergolong sebagai penyakit yang serius dan dapat membahayakan nyawa. Oleh sebab itu membutuhkan pertolongan medis segera. Nah, pertolongan cepat dan tepat dapat mengurangi risiko kerusakan otak dan berbagai komplikasi lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gejala stroke dan juga pencegahannya ya Bu ya. Yang pertama yaitu gejala dulu. Nah, gejala ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan hanya selalu menyerang satu sisi bagian tubuh. Gejala yang biasa terjadi termasuk yaitu salah satu atau kedua lengan terasa lemah hingga tidak bisa digerakkan, kesulitan berbicara, salah satu sisi wajah terlihat menurun, kelumpuhan di 1 sampai 4 ekstremitas. Ekstremitas itu tangan kaki ya Bu ya. Ketidakmampuan untuk menelan atau disfagia ya Bu disebutnya, gangguan motoris pada lidah, mulut, rahang dan pita suara sehingga pasien sulit berbicara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pencegahannya. Yang pertama yaitu menerapkan pola makan yang sehat, yang kedua berolahraga secara rutin, yang ketiga menghindari merokok dan mengonsumsi alkohol ya Bu ya. Nah, saya ingin memberitahu bahwa pada tahun 2018 banyak 10,9 per 1000 penduduk Indonesia mengalami stroke. Nah, angka ini menurun dari 5 tahun sebelumnya ya Bu ya, 12,10 per 1000 penduduk dan meningkat dibandingkan tahun 2007 yakni 8,3 per 1000 penduduk. Nah, berhubung Nenek El dirawat di rumah ya Bu, nah bisa ada juga gaya hidup dan perawatan di rumah yang dapat membantu mengatasi penyakit stroke ini ya Bu ya, yaitu berhenti merokok, minumlah obat-obatan yang diberikan oleh dokter, olahraga sesuai dengan petunjuk dokter, makan makanan yang mengandung sedikit lemak dan kurangi meminum minuman beralkohol. Lalu yang terakhir yaitu kendalikan tekanan darah, tingkat kolesterol dan diabetes ya Bu ya. Nah Ibu tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit mengenai stroke ya Bu ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai ROM. Apa sih ROM itu? Nah ROM itu menurut Potter dan Perry yaitu latihan menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. Latihan range of motion atau ROM ini adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan juga lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Nah, ROM ini pada penderita stroke adalah sejumlah pergerakan yang mungkin dilakukan pada bagian-bagian tubuh pada penderita stroke untuk menghindari adanya kekakuan sebagai dampak dari perjalanan penyakit ataupun gejala sisa. Nah, ada 2 jenis latihan ROM ini Ibu ya. Yang pertama yaitu ROM aktif dan yang kedua yaitu ROM pasif. Nah, apa sih Bu tujuan dari ROM ini? Nah,
ROM ini memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, mengurangi rasa nyeri, mengembalikan kemampuan klien menggerakkan otot, dan juga melancarkan peredaran darah. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu mengenai jenis-jenis ROM juga ada yang aktif dan yang pasif. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai ROM aktif dan juga ROM pasif. Nah, ROM aktif yaitu latihan dengan meminta pasien menggunakan otot untuk melakukan gerak mandiri. Lalu ada juga latihan ROM aktif dengan pendampingan, latihan gerak mandiri dengan dibantu atau didampingi oleh perawat atau tenaga kesehatan lain. Nah, yang ketiga ada latihan ROM pasif ya yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu latihan ROM yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan lain kepada klien yang tidak mampu atau memiliki keterbatasan pergerakan. Nah, kapan sih waktu dilaksanakannya ROM ini? Nah, waktunya yaitu yang pertama idealnya sekali dalam sehari. Lalu latihan masing-masing dilakukan kurang lebih 10 hitungan. Nah, yang ketiga yaitu usahakan sampai gerakan penuh, tapi jangan memaksakan gerakan pasien. Tetap sesuaikan dengan batas toleransi gerakan pasien. Nah, yang keempat yaitu perhatikan respon pasien, hentikan bila terasa respon nyeri dan segera konsultasikan ke tenaga kesehatan ya Bu ya. Nah, yang terakhir yaitu mulai latihan pelan dan juga bertahap. Nah, Ibu, tadi kan saya sudah memberikan penjelasan dan juga edukasi mengenai stroke dan juga ROM. Nah, sekarang saya akan mengimplementasikan penjelasan saya tadi kepada Nenek El ya, yaitu tentang latihan rentang gerak ROM. Dan mungkin nanti di akhir saya juga akan melakukan personal hygiene. Nah, Nenek El, permisi ya, saya akan mempraktekkan mengenai rentang gerak ROM yang sudah saya tadi jelaskan kepada Adi Nenek ya. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan personal hygiene ya, karena tadi Nenek El terlihat lesu dan juga tidak segar. Mungkin bisa Ibu lakukan sendiri ya, bisa sehari sekali atau 2 kali. Nah, Ibu, tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan mengenai stroke dan juga ROM. Nah, sekarang saya ingin meminta Ibu untuk mencoba menjelaskan kembali sedikit mengenai penyakit stroke dan juga pelatihan rentang gerak ROM. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Sedangkan ROM adalah sejumlah pergerakan yang mungkin dilakukan pada bagian-bagian tubuh pada pasien stroke untuk menghindari adanya kekakuan sebagai dampak dari perjalanan penyakit ataupun gejala sisa. Nah, Ibu, setelah semuanya paham dan juga sudah saya lakukan, saya harap setelah ini Nenek El bisa melakukan latihan rentang gerak ROM sendiri ya Bu ya. Dan juga bisa dibantu oleh ibu atau keluarga atau siapapun. Nah, seperti yang saya katakan tadi, latihan ini idealnya dilakukan 1 kali sehari, bisa jam berapa saja, dan latihan masing-masing dilakukan kurang lebih 10 kali hitungan kurang lebih. Nah, untuk besok saya akan datang lagi kembali ke sini sekitar jam 9 untuk melihat keadaan Nenek El dan kembali mengajari latihan rentang gerak ROM kalau ibu dan Nenek El lupa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.